Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Pratiwi. Nama saya Ayu Mustika Apriliani. Nama saya Haura Treyani Putri. Saya Mutiara Firani Putri. Dan nama saya Zahra Putri Kinanti. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tokoh Jerome Bruner dan teorinya dalam pembelajaran matematika pada anak usia dini. Jerome Bruner lahir pada 1 Oktober 1915 di New York City, Amerika Serikat. Beliau merupakan seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard yang telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Orang tua Bruner merupakan imigran Polandia yang bernama Herman dan Rose. Bruner dilahirkan buta dan tidak dapat melihat sampai setelah ia operasi katarak ketika ia masih bayi. Bruner kemudian belajar dan tamat di Harvard, lalu menerima gelar MA pada tahun 1939 dan memperoleh gelar PhD di Harvard University pada tahun 1941. Bruner menciptakan sebuah buku yang berjudul The Process of Education yang diterbitkan pada tahun 1960, yang merupakan rangkuman dari hasil konferensi Woods Hole yang diadakan pada tahun 1959, yaitu suatu konferensi yang membawa banyak pengaruh pada dunia pendidikan pada umumnya dan pengajaran sains pada khususnya. Landasan teori menurut Jerome Bruner. Pada pembelajaran Jerome Bruner disebut juga dengan discovery learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan tentang peristiwa yang dialaminya. Menurut Bruner, pada dasarnya belajar merupakan proses perkembangan kognitif yang terjadi dalam diri seseorang dan terdapat 3 proses kognitif yang berlangsung dalam belajar, yaitu yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi pengetahuan, dan yang ketiga evaluasi. Menurut Bruner, dalam proses belajar, siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk dapat memanipulasi benda-benda konkret atau alat peraga. Tetapi, alat peraga tidak selamanya dapat membantu dalam pembelajaran matematika. Alat peraga hanya akan digunakan sesuai dengan materi pelajaran saja, dan pembelajaran yang berorientasi pada teori Bruner dengan menggunakan alat peraga yaitu hanya pada tahap enaktif, karena pada tahap ini siswa masih membutuhkan benda-benda konkret. Bruner menyebut pengetahuan perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran atau struktur kognitif manusia yang mempelajarinya. Pengetahuan itu dipelajari dalam tahap-tahap pembelajaran, yaitu yang pertama ada tahap enaktif. Dalam tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung yang terlibat dalam memanipulasi objek. Pada tahap ini, anak belajar suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, tahap ikonik. Pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan oleh anak. Pada tahap ini, anak tidak langsung memanipulasi objek-objek seperti yang dilakukan pada siswa dalam tahap enaktif. Yang terakhir, ada tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek. Proses pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai, seperti simbol-simbol verbal, misalnya huruf-huruf, kata-kata,
dan kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lainnya. Struktur kognitif bersifat progresif dan multilevel, berkembang dari level rendah ke level mahir. Hal itu terbentuk atas dasar pengalaman masa lalu dan terus berubah dalam proses belajar. Menurut Brunner, supaya pengetahuan mudah ditransformasikan oleh siswa, perlu memperhatikan 4 tema pendidikan, yaitu perkembangan kognitif, yaitu struktur pengetahuan, kesiapan belajar, penekanan nilai intuisi dalam proses pendidikan, dan motivasi. Brunner menguraikan proses umum kognisi yang disebut akuisisi pengetahuan baru mengacu pada proses di mana pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan, pengalaman, dan struktur kognitif yang ada. Untuk memperoleh pengetahuan baru ketika belajar, siswa perlu membangun hubungan antara pengetahuan lama dan baru sehingga membentuk struktur kognitif baru. Brunner mengemukakan bahwa belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Dalam pembelajarannya, Brunner lebih mengedepankan discovery learning method. Brunner mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak, sebaiknya diberikan kesempatan memanipulasi benda atau alat peraga, karena melalui alat peraga, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya. Discovery learning Brunner dalam pembelajaran matematika lebih menekankan pada penanaman semangat siswa dalam memecahkan suatu masalah secara mandiri. Dalam pembelajarannya, siswa harus aktif dalam menerima pengetahuan, sehingga peran guru adalah menciptakan situasi di mana siswa dapat bereksplorasi, memberi motivasi, memberi pertanyaan yang mendukung pengembangan matematika, serta membuat materi pelajaran, sehingga pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan intelektual anak dalam mempelajari suatu konsep matematika. Ada beberapa contoh pembelajaran konsep matematika yang dapat guru terapkan kepada anak usia dini sesuai dengan teori Jerome Brunner untuk menguatkan pengetahuan beserta kognitif anak, yaitu 1. Mengenal bilangan cacah menggunakan soal cerita dan benda kelereng. Guru dapat memberikan soal seperti, jika Andi mempunyai 3 kelereng dan Aisyah mempunyai 2 kelereng, jika digabungkan, berapa jumlahnya? Penyelesaian soal ini sesuai teori Brunner, yaitu pada tahap enaktif, anak mempelajari soal tersebut dengan benda konkret, yaitu kelereng dengan menjumlah seluruh kelereng. Jika pada tahap ikonik, kegiatan ini diselesaikan anak dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang digabungkan. Lalu minta anak menghitung banyaknya menggunakan gambar atau diagram agar siswa bisa melakukan penjumlahan itu dengan visual imaginary dari kelereng. Pada tahap simbolis, siswa menyelesaikan soal dengan penjumlahan kedua bilangan itu menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh kedua yaitu menghitung jumlah gambar sapi dan konsep perkalian. Pada tahap enaktif, anak diajak belajar dengan melihat sapi secara langsung di sebuah kandang. Lalu anak diminta mengamati jumlah sapi, sekaligus menanyakannya kepada anak. Jika ada 3 ekor sapi, maka kepala, ekor, telinga, dan kaki semuanya ada berapa? Sedangkan jika anak ada pada tahap ikonik, guru menyiapkan 3 ekor gambar sapi. Lalu anak diminta menjawab pertanyaan banyaknya kepala, ekor, telinga, dan kaki ketiga sapi. Contoh terakhir, di dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik. Anak memanipulasi simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak diminta menggeneralisasikan konsep untuk menemukan rumus. Contohnya adalah persegi panjang. Jika simbolis ukuran panjang P, lebarnya L, dan luas persegi panjang adalah L, maka jawaban yang diminta adalah L sama dengan P kali L satuan. Jadi luasnya adalah ukuran panjang dikalikan dengan lebar, sehingga anak dapat memahami sebuah rumus.
Sekian pembahasan video dari kami mengenai teori tokoh Jerome Bruner. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.